Oke, halo everybody, jumpa lagi sama aku Jukori Saputra di channel ini. Oke, jadi ini adalah hari Senin pagi di jam 9 pagi tanggal 15. Jadi pagi ini aku sedikit mau sharing, mau cerita sedikit. Jadi kemarin itu tanggal 10 atau 5 hari lalu aku ganti oli pertama di KM sekitar 7.200-an kilometer. Sebelum lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, baru ketemu dengan video ini, jadi ini adalah channel yang sedikit ngebahas tentang mobil Sigra M 1000cc 2024, yang dimana di konten sebelumnya sudah sedikit ngebahas tentang mobil ini. Untuk teman-teman yang sedang mencari referensi, sedang mencari ilmu tentang mobil ini, tentang cerita tentang mobil ini, silahkan cek video-video sebelumnya. Di situ juga ada beberapa kali aku bahas, dan di situ juga ada beberapa teman kita yang sudah duluan pakai mobil Sigra, mobil Kayla atau Ayla. Dia menceritakan tentang pengalaman pakai mobil ini di komentar. Bisa kalian baca, bisa kalian tonton untuk menambah wawasan kita semua. Yuk lanjut ke ceritanya. Jadi ceritanya kemarin tanggal 10 Juli atau 5 hari lalu, karena sekarang tanggal 15. Jadi kemarin itu aku ada ganti oli atau servis pertama di kilometer 6 bulan atau 1000 km. Tapi aku sudah 6 bulan tapi belum 1000 km, yaitu kilometernya sudah di 7 ribuan. Jadi aku ambil aja di per 6 bulannya, nggak nunggu sampai 10.000 km. Jadi apa aja sih yang dikerjakan dan berapa sih biayanya. Nah, ini adalah notanya, nota dari Astra, dari sananya langsung. Jadi servis kemarin itu yang diganti adalah aku ganti filter oli. Filter oli itu 26.000. Ini air aki, penambahan air aki 9.000. Dan ini adalah oli. Maaf, notanya sudah buram ya, karena sudah 5 hari lalu. Ini adalah oli. Olinya itu di harga 299.189 perak. Dan ring, ini ring oli atau ring tutup oli atau perpaknya lah, 6.000 sekian, hampir 7.000. Dan ini car maintenance. Jadi car maintenance itu kayak sedikit paket untuk pengecekan semuanya, itu di 23.000. Jadi totalnya itu 365.000, tapi kena pajak PPN 11%, 40.000. Jadi total biayanya 405.000 rupiah. Nah, itu yang dikerjakan kemarin atau yang di servis kemarin. Tapi ini notanya aja. Tapi kemarin itu kalau aku menurutin dari bengkel resmi itu banyak yang diservis, tapi ini aku ambil yang penting-pentingnya aja. Jadi kalau kita servis pertama itu nanti di dealernya dia menyarankan untuk pengecekan yang lain-lain. Seperti kalau kemarin itu ada tambahan pengecekan di injektor cleaner dan carbon cleaner. Tapi aku nggak ambil karena mobil ini kan masih tergolong baru dan BBM-nya menurutku bagus. Jadi nggak perlu injektor cleaning dan nggak perlu carbon cleaning. Ini paket 400.000 ini segini. Tapi kalau kita ambil paket yang carbon cleaning dan injektor cleaning itu totalnya hampir 700.000 kalau nggak salah. Tapi dua paket yang aku ceritakan tadi itu nggak aku ambil. Tapi rencana aku ambilnya di 1 tahun sekali atau berapa km sekali lah. Jadi 2 kali servis, 1 kali itu. Menurutku carbon cleaning dan injektor cleaning itu nggak begitu penting-penting banget lah. Kalau sering-sering kan boros di duit kita juga. Jadi aku ambilnya carbon cleaning dan injektor cleaningnya itu di servis kedua nanti aja. Nah, itu dari segi biaya dan apa aja sih yang dikerjakannya. Yang pertama yang jelas penggantian oli. Jadi kemarin itu penggantian oli. Dia sepertinya pengecekan rem. Dan kemarin aku tanya-tanya juga sama sales marketing dari servisnya. Jadi aku tanya-tanya servisnya tuh apa aja sih. Jadi kata dia karena ada paket yang car maintenance, ini wajib. Car maintenance ini adalah paket untuk pengecekan semua, seperti pengecekan rem, pengecekan kampas rem, pengecekan alternator, AC, semua dicek. Pokoknya semua dicek dari segi fungsional, semua dicek. Dan kemarin itu kaki-kaki dicek juga. Jadi tekanan anginnya juga ditambah, yang kurang-kurang ditambah sesuai standar. Kalau standar pintu itu 36, ya kemarin keras sepertinya ditambah juga 36. Sepertinya kemarin roda juga dibongkar untuk pengecekan kampas rem, setting rem. Dan yang paling terasa itu kemarin ada di settingan rem. Jadi settingan rem itu sedikit lebih pakem dan rem tangan itu sedikit memang lebih pakem sih. Sepertinya rem juga disetting sama mereka. Kelebihannya servis di beras atau bengkel resmi itu bukan sekedar kalau kita ganti oli, bukan sekedar olinya aja diganti, tapi semuanya dicek. Kemarin termasuk AC juga rasanya, AC-nya setelah diservis itu berbeda banget, dinginnya lebih dingin, nggak tahu diapain. Aku nggak nanya juga tentang AC karena aku mau cuma ganti oli.
ternyata AC-nya juga dibersihin, dicuci mungkin atau segala macam. Pokoknya AC-nya kemarin lebih dingin. Mobil dipakai rasanya lebih enak juga. Selain AC juga kemarin koplingnya katanya disetel ulang. Jadi semua mobilnya tuh kemarin semua dicek. Karena kita ambil paket car maintenance ini. Jadi semua mobilnya itu dicek. Pokoknya setelah servis, setelah ganti oli, setelah ganti filter oli, itu mobilnya terasanya enteng, enak. Kayak mana ya, kayak baru keluar pengambilan dari dealer lagi gitu. Jadi kemarin itu bukan cuma mesinnya aja, kaki-kakinya aja, bukan AC-nya aja dicek, tapi semuanya dicek, termasuk air wiper ditambah, air radiator kemarin ditambah juga. Kemarin dia di bawah garis ini, sekarang sudah di atasnya, air aki ditambah. Pokoknya kalau kita servis diberes tuh semuanya dicek gitu. Yuk kita masuk ke dalam, ada sedikit tips untuk yang bisa kalian tiru atau kalian terapkan. Jadi sekarang ada di dalam mobil, dan biasanya kalau kita servis kan kita dikasih kertas seperti ini untuk gantungan seperti ini. Nah kalau aku malas tuh gantungan kayak ini dan takut kayak ganggu aja gitu. Nah ini aku copot, dan ini adalah tanggal kemarin servis, kilometer kemarin servis di kilometer 7.216 km. Ini jenis oli mesin yang dipakai, dan ini tanggal kembali atau kilometer kembali. Jadi servisnya kembali lagi tuh 10.000 km. Tapi aku kayak nggak sampai nunggu 10.000 karena rasanya itu kalau sudah 7.000 tuh oli mesin nggak enak lagi gitu. Olinya sudah hitam dan mesinnya kayak mana ya, kayak ada beda aja. Jadi aku rencana servis itu per 7.000-an kilometer lah biar aman. Rata-rata teman-teman kita juga yang pakai mobil ini tuh servisnya ada yang 7.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada juga yang 10.000 km baru servis. Tergantung kita maunya seperti apalah. Nah ini kan ada tas kayak ini. Nah di sini ada tips juga untuk teman-teman. Di speedometer kan ada menu ini. Nah ini adalah kilometer mobil sekarang. Jadi sudah aku pakai 200-an kilometer olinya. Ini adalah kilometer sekarang 7.000, dan di sini ada trip A dan ada trip B. Dan ini ada average, konsumsi BBM, dan di sini ada range. Nah nih di sini untuk teman-teman sekalian bisa kalian terapkan juga biar kita tahu berapa sih kilometer yang sudah kita pakai oli ini. Jadi umur olinya udah berapa kilometer. Nah di sini ada trip A. Di sini trip A ini aku pakai untuk umur oli. Jadi setiap aku servis oli atau servis ke dealer, di sini trip A-nya aku reset supaya 0 lagi, supaya kita tahu dari kita servis itu sudah berapa lama atau sudah kita pakai berapa kilometer. Nah kemarin itu tanggal 10 setelah servis pas masih di dealer sebelum keluar, ini trip A-nya saya reset supaya 0, dan ini untuk indikator kita tahu berapa umur oli atau sudah kita pakai berapa kilometer olinya. Nah di sini sudah aku reset 0, jadi sekarang sudah umur olinya sudah 191 km. Jadi ketika sudah 7.000 berarti sudah waktunya servis. Di sini trip A ini beda dengan kilometer ini ya. Kalau kilometer ini nggak bisa direset, jadi kalau trip A ini bisa kita reset. Jadi trip A aku pakai untuk umur oli atau waktu servis, dan trip B ini untuk menghitung jarak dari satu lokasi ke suatu lokasi lain. Tapi mobil ini nggak pernah aku pakai trip B nya, nggak pernah aku reset. Kalau di mobil lain biasanya aku pakai untuk mengetahui jarak. Misalnya kita dari Jambi mau ke Palembang itu berapa kilometer sih. Nah sebelum berangkat ke Palembangnya masih di Jambinya saya reset dulu biar 0 lagi. Cara resetnya itu gampang, semuanya gampang. Kalau kita mau reset tombol ini ya, yang untuk rubah-rubah ini kita tahan lama aja, nanti dia 0. Tahan beberapa detik nanti dia 0. Jadi seperti itu. Ini bisa kalian terapkan di mobil kalian untuk mengingat atau mengetahui berapa kilometer yang sudah kita pakai sejak ganti oli. Masuk ke kesimpulannya, jadi banyak juga jadi perdebatan enak servis di bengkel resmi atau servis di bengkel luar. Jadi kalau sekarang ini berhubung karena ini masih mobil bisa dibilang baru, atau kita kalau ngambil baru kan ada jasa servis atau free jasa servis. Jadi karena selama masih jasa servisnya ada, kayaknya masih di bengkel resmi lah. Jadi beberapa tahun ke depan kayak masih di bengkel resmi. Tapi kalau sudah lewat jasa servisnya atau sudah nggak ada jasa servis gratisnya, kayaknya aku juga mau servis di bengkel luar. Kenapa aku pilih seperti itu? Karena di bengkel resmi itu kalau kita hitung biaya kan lumayan harganya. Tapi memang dari biaya itu kita mendapatkan semuanya seperti mobil, semuanya itu dicek, nggak ada yang terlewat. Apa aja yang rusak itu pasti dikasih tahu, atau ada yang mau diganti itu pasti dikasih tahu, dan kita tahu apa aja mobil kita yang rusak. Beda dengan bengkel-bengkel di luar atau bengkel-bengkel yang kayak
mau bengkel-bengkel biasa yang pinggir jalan lah, tempat ganti oli atau servis harian. Di situ pasti misalnya kita mau ganti oli ya cuma oli aja yang dicek, atau kita mau nambah radiator ya cuma nambah radiator aja. Cuma emang harganya kalau di bengkel luar itu pasti lebih murah, dari segi oli juga pasti lebih murah. Banyak teman-teman kita juga kok yang servisnya di bengkel luar, karena memang kalau kita servis di bengkel resmi itu harganya lebih mahal, jasanya lebih mahal, olinya lebih mahal. Belum lagi kalau kita orang awam itu pasti dia itu menjual produk mereka supaya kita beli produk atau supaya kita ganti part-part mobil kita. Seperti kayak yang disarankan di video awal tadi, mereka menyarankan untuk cleaning injector atau carbon cleaner. Jadi untuk orang-orang awam mungkin bakal diambil, tapi itu bisa kita tunda-tunda lah supaya kita menghemat keuangan. Memang itu kalau kita di bengkel luar itu nggak akan ditawarkan hal-hal seperti itu, tapi memang kalau kita mintanya dicek, kita bilang minta full check, itu pasti dicek semuanya, tapi mereka memang mengambil yang penting-pentingnya aja, nggak semua ditawarkan harus diganti, harus dibeli, enggak. Tapi memang di dua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan di bengkel resmi ya semuanya dicek, semuanya dipastikan aman, semuanya pasti ori, dan juga kekurangannya pasti harganya lebih mahal daripada bengkel luaran. Tapi itu nggak tahu juga sih, belum tentu juga, bisa jadi kita bengkel di luar kalau kita nggak pintar nyari bengkelnya ya dapat yang harga lebih mahal juga. Bengkel luar menurutku nggak ada kekurangan, nggak ada kelebihannya, semua sama aja sih, tergantung kitanya mau yang seperti apa. Ini juga karena masih ada jasa servisnya, jadi aku ke bengkel resmi. Tapi kalau nggak ada free jasa servisnya, mungkin pasti ke bengkel luar sih. Kita cari yang harganya sedikit lebih miring supaya menghemat kantong dan menghemat keuangan. Nah, untuk teman-teman yang ibaratnya bisa dibilang kurang berpengalaman tentang servis mobil, yang paling penting itu kita memahami mobil kita, keperluannya apa, rusaknya apa. Dan jangan mau kalau kita ke bengkel dikasih tahu, oh ininya rusak, harus diganti atau segala macam. Itu harus kita lebih tahu lagi supaya kita nggak ditipu bengkel, karena banyak sekali sekarang itu bengkel-bengkel yang kayak gitulah. Kita harus aware, harus ngerti juga tentang mobil kita supaya nggak dibilang ganti ini ganti itu dan kita turutin aja. Kita harus lebih ngerti, lebih paham, lebih aware, lebih menjaga mobil kita lah, dan menjaga dompet, karena kalau diiming-iming ganti ini ganti itu kan yang habis dompet kita juga, isinya habis gitu. Jadi itulah video kali ini, sharing kali ini. Untuk teman-teman yang sedang mencari mobil atau sedang menginginkan mobil, semoga segera dapat, semoga niatannya segera bisa memiliki mobil, segera diberikan jalan untuk segera memilikinya, diberi kelancaran. Semoga bisa memilikinya. Amin amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini, sampai akhir. Mohon maaf kalau bahasanya agak sedikit belibet-belibet, karena ya masih pemula, masih sedikit sharing-sharing tentang apa yang kurasakan di mobil inilah. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.